Kemarin Presiden Prabowo minggu lalu mengumpulkan para pengusaha-pengusaha nasional. Heboh kenapa? Ya karena ada salah satu pengusaha yang terkait dengan pagar laut tentunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau pakai kacamata ini banyak yang mengatakan jadi mengikuti gayanya almarhum Joni Iskandar. Aku bukan pengemis cinta. Ya, gitulah kira-kira. Patah hati bukanlah sifat lelaki. Apalagi sampai nekat bunuh diri. Putus cinta itu soal yang biasa. Ya gitulah kira-kira. Ini kita mau bahas padahal nggak ada kaitannya dengan Joni Iskandar almarhum. Kita doakan semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan gak ada hubungannya juga dengan putus cinta. Kita mau bahas sebenarnya agak serius tuh. Kemarin Presiden Prabowo minggu lalu mengumpulkan para pengusaha-pengusaha nasional. Ini bukan kali pertamanya pengusaha-pengusaha nasional dikumpulkan. Biasanya memang setiap presiden itu mengumpulkan pengusaha-pengusaha nasional. Gitu ya, dan kali ini Pak Prabowo mengumpulkan itu. Heboh kenapa? Ya karena ada salah satu pengusaha yang terkait dengan pagar laut tentunya ya. Nah, itu juga diundang oleh Pak Prabowo. Pada saat Pak Prabowo mengumumkan Danantara atau launching Danantara itu juga beberapa pengusaha diundang. Ada Bang Arsad Rashid, ada Bang Khairul Tanjung, ada Bang Haji Isam, ada Bang Boy Thohir. Ya nggak apa-apa kan ya kalau pengusaha kita panggilnya Bang ya. Kalau anak buahnya Pak gitu kan. Kalau kita kan temen ya, anggapnya temen pengusaha ini jadi kita panggil Bang. Nah terus kemudian setelah peluncuran Danantara dan ternyata direspon tidak terlalu baik oleh pasar, Pak Prabowo mengumpulkan para pengusaha ini ya. Kalau pengusaha dikumpulin nggak mungkin ngomongin pecel lele atau ngabuburit bareng ya. Kalau pengusaha dikumpulin oleh presiden artinya ada hal-hal yang serius terkait dengan ya, itu bolak-balik ya, maklum puasa, terkait dengan ekonomi, pergerakan-pergerakan atau pelaksanaan atau kegiatan-kegiatan ekonomi di Indonesia. Tentunya itu pasti terkait juga dengan apa yang disampaikan saya tadi sebelumnya gitu tentang respon pasar terhadap Danantara. Nah dikumpulkannya para pengusaha kakap ini, apakah itu 9 naga atau apalagi sih istilahnya 9 naga, 8 bersaudara, 3 saudara itu mah sop kambing ya, gitu ya. Nah 2 saudara juga nasi padang ya, jadi ada macam-macam ya, ada Pandawa 5 juga gitu. Jadi kalau pakai gitu, nah ini mungkin ini 9 naga plus lah ya, karena banyak juga pengusaha-pengusaha lain yang bergabung di sini. Tapi kelihatannya memang ini untuk hal-hal yang ada kaitannya dengan perekonomian Indonesia. Terus kalau kemudian masyarakat kecil ngomel gitu ya, kok ada beberapa pengusaha kemudian diundang oleh presiden, diistimewakan, jangan begitu ya. Karena memang kita ini apa saja memang tidak jadi pengusaha dan bukan dari bagian dari 1% masyarakat yang memang mengontrol ekonomi Indonesia. Jadi kan ini kita bahas lagi tuh. Di Indonesia ini memang dikontrol oleh 1% dari rakyat Indonesia yang tajir melintir banget gitu ya, mengatur 99% nasib ekonomi keluarga di Indonesia gitu. Gini gampangnya. Ini 1% pengusaha yang tajir melintir ngatur 99% nasib ekonomi warga Indonesia lainnya. Nah ini yang perwakilan yang 1% ini yang diundang oleh Pak Prabowo. Konsolidasi ekonomi bahasanya, tapi tentu saja membahas bagaimana ekonomi supaya baik-baik saja. Kenapa dikatakan baik-baik saja? Kita lihat memang secara kasat mata sudah terlihat banyak sekali yang di PHK, Sritex, Yamaha, kemudian ada Nike, Adidas, itu sudah mulai di PHK. Tentunya Presiden Prabowo tidak ingin hal ini berimbas kepada ekonomi makro dan mikro di Indonesia. Makanya kemudian dipanggillah para pengusaha ini ke istana. Dan kemudian beberapa waktu setelah dipanggil para pengusaha itu ke istana, adik Prabowo Subianto, Bapak kalau ini kalau tadi kita panggil Bang, ini Mas Hasim Joyo Hadikusumo mengunjungi Pak Jokowi di Solo, di rumahnya Pak Jokowi. Apa perbincangan ini? Ya, karena perbincangan ini sebentar ya, kita potong dulu, kita istirahat dulu, ada azan. Nanti kita lanjutkan lagi. Ini sih kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya, ini nih udah diputuskan soalnya. Pertemuan antara Pak Prabowo dengan pengusaha ini memang dianggapnya sebuah konsolidasi ekonomi ya. Jadi untuk bicara banyak hal lah, misalnya tentang PHK, lapangan pekerjaan, insentif, kemudian investasi, bagaimana menggerakkan ekonomi nasional dan lain-lain. Nah tadi kita sempat menyinggung beberapa hari setelah Prabowo atau Presiden Prabowo mengumpulkan para pengusaha, adik
Presiden Prabowo, Mas Hasim Djadikusumo juga bertemu dengan atau berkunjung ke rumah Pak Jokowi dan bertemu Pak Jokowi. Ada beberapa media yang menulisnya Pak Jokowi mengundang Hasim untuk berkunjung ke rumahnya. Nah, di sana juga kelihatannya diperbincangkan tentang hal-hal yang terkait dengan kegiatan-kegiatan ekonomi atau program-program ekonomi, karena kita sama-sama tahu Mas Hasim adalah adik Prabowo yang memang bergelut di bidang ekonomi gitu, sehingga perbincangan mungkin akan sama seputar bagaimana kegiatan ekonomi di Indonesia, bagaimana konsolidasi ekonomi di Indonesia, kebijakan ekonomi di Indonesia yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat, PHK dan lain-lain. Pada kesempatan ini saya juga ingin meng-highlight karena di sebuah stasiun TV pada saat saya bicara dengan pihak pemerintah tentang PHK ini, sebetulnya TV itu TV One juga di Carta Demokrasi. Di situ ada desas-desus Sritek itu akan ada pemilik baru dalam waktu dekat. Hal yang menurut saya bisa jadi hanya desas-desus, bisa jadi hanya angin surga, tapi bisa juga kejadian. Sritek itu kan di PHK sudah diputuskan di PHK oleh kurator, kemudian kemudian para teman-teman buruh, saudara-saudara kita itu pasti hidupnya dalam belenggu pertanyaan-pertanyaan ya, kira-kira besok mau ngapain, apakah ada pekerjaan lain dan tidak, apakah masih bisa menghidupi anak istri dan lain-lain. Keluar desas-desus itu bahwa akan ada pemilik baru untuk Sritek gitu. Tentu saja itu angin surga ya buat saudara-saudara kita yang terkena PHK, tapi apakah itu kejadian atau tidak, nah itu saya nggak tahu. Nah ini sekarang sedang didesak supaya BPJS Tenagakerjaan segera mencairkan JHT dan lain-lain, dan saya waktu itu juga mengusulkan di acara itu pemerintah membuat diskresi, ada subsidi sembako misalnya, atau subsidi pendidikan untuk anak-anak yang terkena PHK, atau subsidi transportasi yang difasilitasi dari negara untuk para buruh yang terkena PHK. Dan buat informasi juga teman-teman, ini nggak hanya PHK ini tidak hanya menerpa para buruh ya, tapi banyak juga kelas-kelas, kalau kita sebut walaupun buruh adalah orang-orang yang masih menerima gaji, tapi kelas-kelas karyawan lah, itu juga banyak juga yang menerima PHK ya. Ada satu hal yang menarik, kemarin salah satu narasumber di Carta Demokrasi mengatakan bahwa memang banyak PHK terjadi sebelum Ramadan tiba. Jadi di ujung-ujung jelang Ramadan itu PHK terjadi. Supaya apa? Supaya perusahaannya tidak bayar THR. Nah itu praktek jahat ya. Nah ini terlepas dari kontroversial pertemuan antara Pak Prabowo atau Presiden Prabowo dengan para pengusaha nasional yang tergabung dalam 9 Naga Plus mungkin ya. Ini ya semoga saja ada hal yang baik dan positif terkait hal ini dengan ekonomi di Indonesia. Tapi mudah-mudahan orang-orang yang kemarin bertemu dengan Pak Prabowo juga tidak kebal hukum. Jadi yang terkait dengan hal-hal yang ada kaitannya dengan hukum di Indonesia yang sedang ditunggu oleh masyarakat penyelesaiannya juga diteruskan gitu, sehingga tidak ada istilah kebal hukum, atau yang lebih populer banyak sekali mengatakan hukum jangan sampai tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Bersama saya Henry Satrio di Satgas Kritik di YouTube TV One News tiap hari Senin sampai Jumat mulai jam 17, jam 19, jam 21, terserah dia ngupload aja. Tapi di hari itu mudah-mudahan ada. Ini kita jelang episode 100 ya. Silakan teman-teman kalau ada yang memberikan usulan-usulan seperti apa kira-kira di episode 100 nanti, ada perayaan apa, kita mendatangkan siapa sebagai narasumber, kemudian set-setnya akan diubah seperti apa, silakan tulis di kolom komen atau kirim surat langsung ke TV One News. Sekarang nggak model ya, kirim surat ya? Hah? Kalau mau kirim surat ke mana sih? Ke kantor ya, di studio di Pulau Gadung ya, studio TV One News atau studio TV One Digital. Nah itu tulis surat aja. Pakai perangko berapa sekarang ya perangko ya? 10.000 ya? Itu bukannya materai 10.000. Nah, nanti silahkan dicek-cek di kantor pos terdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.